kata Rasulullah SAW, syababun nasya'a fi ibadatillah, seorang hamba pemuda yang dia tumbuh menghabiskan waktu-waktunya dalam beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Ini harus kita resapi dalam hati. Saya ini seorang hamba saja. Saya itu cuma beribadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk dapat menghirup udara yang segar, melihat warna-warninya kehidupan, kemudian bisa merasakan manisnya kegembiraan dan jauhnya daripada pedihnya kesedihan. Kita bersyukur kepada Allah, tentu tidak hanya sekedar lisan, walaupun itu adalah bagian daripada perbuatan terpuji, yaitu dengan ucapan alhamdulillah. Namun kita pun menginginkan ucapan tersebut lahir dari hati kita yang paling dalam, mengakui nikmat-nikmat itu dari Allah saja, bukan dari kita. Mengakui nikmat-nikmat tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berazam menggunakan segala macam fasilitas hidup yang Allah berikan itu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah hakikat syukur yang sesungguhnya. Maka rekan-rekan semua, abang-abang, ya kakak-kakak yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dalam kesempatan kali ini kita ingin sharing saja. Ya, mudah-mudahan apa kalimat-kalimat yang hendak kita sampaikan dan kita dengarkan ya membawa keberkahan dalam majelis ini, memberikan kepada kita ketenangan, dan juga mudah-mudahan bagi yang ada masalah mendapatkan solusi, bagi yang sedang sempit lapang dadanya, bagi yang sedang sulit mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Allahumma amin. Baik, rekan-rekan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, saya lihat di sini semua tidak ada yang tua, ya, muda semua. Saya aja yang tua, ya. Alhamdulillah kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Ada di sini maaf yang umurnya 70 tahun ada? Tidak ada. 50? Belum ada ya? 40? Ada. Masya Allah, ya. Alhamdulillah, 40 tahun adalah masa paling matang dalam kehidupan. Dan Rasulullah SAW juga menerima mandat risalah Islam di saat beliau berusia umur 40 tahun. Ya. Maka adapun yang di bawah umur 40 tahun, maka ini tentu lebih kuat lagi kemampuannya, sinerginya untuk mengemban amanah. Yang pada intinya, rekan-rekan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita ini termasuk orang yang masih diberikan umur muda. Maka kita disebut di dalam Islam dengan asy-syabab, yaitu para pemuda. Bagi kalangan para pemuda kaum muslimin, ya, sekarang ini banyak orang yang hanya disibukkan dengan hiruk pikuk dunia. Maaf, yang dia kejar adalah karir, yang dia habiskan waktunya adalah bersama gadget misalnya, dengan hibur-hiburan. Kemudian dia berharap mendapatkan kesuksesan. Dan banyak manusia yang lupa akan tujuan hidup. Sebenarnya dia hidup buat apa? Sampai hari ini dia sendiri nggak mengerti kenapa dia ada. Boleh jadi dia tidak ada hari ini, tapi Allah memilih dia untuk hidup sampai hari ini, dan dia tidak mengerti untuk apa itu. Maka insya Allah karena itu kita berharap betul hidup kita yang sekali, maka jadikanlah hidup yang berarti. Kita harus menjadi hidup yang bermakna secara abadi. Hidup yang sekali ini, rekan-rekan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, jangan disia-siakan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari janjinya bagi siapa yang telah diwafatkan tidak akan hidup kembali. Dan itulah masa yang paling sangat disesalkan.
Siapapun orangnya pasti akan merasakan penyesalan yang mendalam ketika kematian itu datang. Maka fabidnillahi ta'ala, dalam kajian kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kurang lebih 40-an menit ke depan, ya, maka kita akan mengangkat satu tema yang berjudulkan hidup sekali, jangan takut menjadi orang baik yang abadi. Kenapa tema ini yang kami angkat dan kita bahas pada hari ini? Pertama, tujuannya adalah ya, supaya kita muncul kesadaran hidup bahwa hidup kita ini berharga, hidup kita ini bernilai, hidup kita ini penuh dengan berpahala. Jangan kita kecilkan hidup kita. Saya bukan siapa-siapa, saya tidak punya apa-apa. Tidak, hidup kita sangat bernilai. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadikan setiap detik dari umur kita itu nilai pahala. Kemudian tujuan daripada kajian ini adalah ya, supaya kita tumbuh semangat untuk perbaiki diri, teman-teman. Ya. Tidak ada perubahan itu yang terjadi hanya dengan angan-angan. Semua harus dimulai dengan perbaikan. Bukan hanya kendaraan yang perlu diperbaiki, bukan hanya ya rumah yang rusak yang perlu diperbaiki, tapi diri. Dan itu yang paling utama. Karena diri ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus punya semangat. Semangat memperbaiki diri dan ibadah kepada Allah. Kita selaku muslim, ya selaku muslim harus yakin. Tidak boleh ragu-ragu. Karena orang-orang yang ragu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kenapa juga kita angkat tema ini? Fabidnillahi ta'ala kita akan kupas supaya teman-teman semua kita bisa istiqomah. Itu yang paling penting. Berbuat baik itu gampang. Hari ini turun ke depan, ambil nasi, bagi kepada orang satu kali, tapi istiqomah belum tentu. Ini ambil wudhu, sholat dua rakaat bisa, tapi konsistennya belum tentu. Jadi yang berat itu adalah istiqomah. Maka hidup yang sekali ini benar-benar jadikan hidup yang berarti. Nah, yang keempat, kenapa kajian ini perlu kita angkat dengan tema demikian? Supaya kita punya mental yang kuat, teman-teman. Mental yang kuat buat apa? Buat berani menjadi orang baik. Karena tidak sedikit ada orang yang ingin jadi baik, tapi tidak berani dia. Tidak berani. Malu, segan, ya, merasa tidak percaya diri. Tidak punya mental dia untuk bisa menjadi orang yang baik. Ya. Nah, ini harus kita bangun. Karena untuk menjadi orang yang baik itu dimulai dari diri sendiri. Kalau kita nggak punya mental untuk menjadi orang baik, maka kita akan menjadi musuh-musuh orang baik. Kemudian kita harus punya selalu harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa hidup ini penuh dengan harapan. Dan sebaik-baiknya harapan itulah harapan yang digantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis, masyhur hadis ini, kata Rasulullah SAW, man kanat hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulih. Orang yang mau bergerak maju, berhijrah, berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain menjadi lebih baik, dan faktor utamanya karena Allah dan Rasul, maka kata Nabi SAW, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Pernah suatu ketika kaum Muhajirin dan Ansar, di waktu itu sehabis perang, mereka dibagikan ghanimah oleh Nabi. Saat itu orang-orang Ansar, yaitu kaum Madinah, penduduk Madinah, dikasih harta ghanimah yang banyak. Lalu kaum Muhajirin bertanya, ya Rasulullah, untuk kami mana? Maka kata Nabi SAW, tidakkah cukup untuk kalian Allah dan Rasulnya? Nabi ingin menguji ini imannya orang-orang Muhajirin. Apa kata orang-orang Muhajirin? Demi Allah, cukup bagi kami Allah dan Rasulnya. Tidak peduli mereka dengan dunianya, tidak peduli dengan harta ghanimah. Kenapa? Karena dengan dia telah memiliki Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah memiliki segala-galanya. Kita butuh penjagaan, teman-teman. Gak bisa kita hidup sendiri. Kita butuh penjagaan. Orang tua berusaha 24 jam menjaga anak, tapi tidak mungkin.
maka sebaik-baik penjagaan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat suratul Nisa Allah mengatakan, "Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim." Siapa yang berhijrah fi sabilillah. Ini berhijrah, bahasa hijrah itu kalau kita luaskan artinya berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Siapa yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, dia akan mendapati muraghaman katsira wa sa'ah. Apa itu muraghaman katsira? Kasih sayang dan kemudahan hidup. Kasih sayang dan kemudahan hidup. Dia akan mendapatkan kasih sayang dan kemudahan hidup. Siapa yang berniat hijrah? Siapa yang punya azam, saya harus lebih baik dari tahun kemarin. Saya harus lebih baik hari ini daripada yang kemarin. Besok harus lebih baik lagi. Saya punya masa depan. Saya harus membina rumah tangga yang baik. Saya harus punya anak-anak soleh dan soleha. Saya harus menjadi seorang ayah, seorang ibu yang menjadi panutan. Punya azam yang kuat. Muraghaman katsira. Dia akan mendapatkan kasih sayang dan cinta yang banyak. Wasa'ah, dan jalan yang sangat luas. Kadang ada orang tidak mau berubah, kenapa? Takut dia. Saya bagaimana nanti? Saya gimana? Karena dia nggak punya azam. Tapi kalau dia punya azam untuk berubah dalam hatinya, Allah yang ngasih dia jalan. Allah yang ngasih dia jalan. Kita ini siapa? Kita nggak bisa menunjukkan diri kita sendiri, nggak bisa. Maka daripada itu rekan-rekan yang Allah muliakan, ajibnya lagi, orang yang begini baru satu hari ini dia start dengan azam kuatnya untuk berhijrah karena Allah, misalkan, lalu wafat di hari itu. Apa yang terjadi padanya? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah balas dia dengan pahala yang berlimpah-limpah. Baru niat azam ini, wafat umpamanya. Ya. Hari ini belum buat apa-apa, baru sekedar azam mau berubah, wafat dia. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dia sudah dikasih pahala besar oleh Allah Ta'ala. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah tutup dengan kalimat, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata para ulama, maknanya di sini adalah dengan dia berhijrah dan berazam untuk hijrah, maka Allah telah mengampuni dosa-dosanya sebelumnya. Dan Allah akan merahmati dia dalam kehidupannya dan ketika kematiannya. Bukankah ini kehidupan dan kematian yang indah, rekan-rekan yang Allah muliakan? Kita tidak bisa punya banyak hal. Kita mungkin sangat-sangat terbatas dengan kemampuan yang kita miliki. Tapi kita punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi SAW memuji kita, ya, memuji kita semua. Saya, teman-teman, semua kita dipuji oleh Nabi SAW. Kita dipuji oleh Rasulullah. Rasulullah belum bertemu dengan kita, tapi kita udah dipuji. Apa pujian Nabi SAW? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh terjamin kalian wahai para pemuda. Terjamin kalian wahai para pemuda, di hari tiada golongan orang-orang yang mendapatkan naungan Allah kecuali naungan Allah, tidak mendapatkan naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya kata Rasulullah SAW, syababun nasya'a fi ibadatillah. Seorang hamba pemuda yang dia tumbuh menghabiskan waktu-waktunya dalam beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Ini harus kita resapi dalam hati. Saya ini seorang hamba saja. Saya itu cuma beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Itu harus ditanam kepada hati kita. Beribadah kepada Allah nomor satu. Tidak boleh yang lain. Ini rekan-rekan bersyukur dapat berhimpun di sini. Ya, beraktivitas di sini. Ya, Mas Yoyo, Mas Kakan dan lain sebagainya, tim semuanya memberikan ruang yang lebih besar kepada rekan-rekan semua untuk memiliki ibadah yang lebih baik. Bukankah ini sangat bermanfaat? Patut disyukuri. Jangan dijadikan beban. Di saat kita diayomi, dinasehati, ditunjukkan kepada yang benar, maka hati orang-orang yang disebut dengan ahlul jannah, dia akan menerima dengan lapang dada. Dia akan menerima dengan lapang dada. Tidak anti kritik, tidak anti kritik, tidak anti nasihat. Dia sangat-sangat haus dengan perbaikan dan nasihat. Kata Nabi, ad-dinu an-nasihah. Agama itu penuh nasihat. Beruntung
kita punya orang-orang di sekitar kita yang memiliki perhatian akhirat. Coba kalau misalkan kita beraktivitas, ya, bekerja di tempat-tempat yang memang tidak sama sekali memperhatikan urusan akhirat. Jangankan memotivasi untuk beramal-amal akhirat, untuk sholat pun gak dibolehin. Ada tempat kerja yang begitu. Ini tidak difasilitasi semua. Masya Allah. Maka daripada itu, ini bukan kebetulan Allah memilih teman-teman semua, memilih kita semua berkumpul dalam satu keluarga besar ini. Tujuannya apa? Tujuannya Allah ingin berikan pada kita kesempatan. Belum tentu kesempatan datang 2 kali. Manfaatkan. Kemudian teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, harus kita pahami bahwa hidup ini hanya sekali, maka jadikanlah hidup yang penuh arti. Dunia ini adalah cuma tempat menanam. Ya, yang namanya orang bertanam, kita harus sabar. Gak bisa cepat-cepat tanam hari ini, besok harus tumbuh ya, besok harus buah ya. Gak bisa. Ini tempat bercocok tanam. Dan panennya di mana? Di hari akhirat. Teringat kita perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan, qadir tahatil dunya mudbiratan wartahlatil akhirah muqbilatan walikulli wahidin minhuma banun la takunu min abna'id dunya wa kunu min abna'il akhirah al yaum amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, dunia terus maju menjauh, akhirat terus datang mendekat. Masing-masing memiliki anak-anak. Janganlah kalian menjadi anak-anak dunia, tapi jadilah kalian menjadi anak-anak akhirat. Hari ini adalah tempat dan masa kita beramal. Tidak ada kata hisab. Tapi besok adalah masa yang ada cuman hisab, tidak lagi masa untuk beramal. Manfaatkan waktu kita sebaik mungkin, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ada 3G, ya, 3G yang perlu dijauhi. Artinya jangan sampai hidup kita habis untuk 3G ini. Yang pertama, maaf, kita hidup cuma untuk gajian. Ya. Gajian. Artinya apa? Kita habiskan waktu kita untuk gajian. Setelah gajian habis, besok pingin lagi gajian, habis pingin gajian lagi, rugi. Rugi. Kemudian yang kedua, jangan hidup hanya untuk main gadget. Ya. Hidup main gadget. Sudah memang alhamdulillah profesionalitas, ya. Ketika kerja, aktivitas, begitu selesai kerja, maka sisa waktunya sampai bekerja berikutnya habis main gadget. Jangan. Rugi. Kemudian yang ketiga adalah gaya hidup. Ya, gaya hidup. Kita butuh hidup saja, bukan mengikuti gaya hidup. Maka jauhi 3 perkara ini, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dalam arti kata, luruskan hati dan perbaiki diri kita. Bukan hanya untuk gajian, bukan hanya untuk gadget, bukan hanya untuk memperkuat atau memperbagus gaya hidup. Jadikan hidup kita benar-benar berarti. Kita berada di saat kita bekerja, maka jadikan itu nilai ibadah. Di saat kita selesai bekerja, kita waktu istirahat, kita jadikan itu tempat nilai ibadah juga. Kemudian, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tahukah kita bahwa ternyata hidup yang bernilai itu yang seperti apa? Apakah hidup yang dihargai dengan uang 1 juta, 10 juta, 1 miliar, 1 triliun? Bukan. Hidup yang bernilai itu adalah hidup yang dekat dengan Allah. Itu hidup yang bernilai namanya. Walaupun kita mungkin tidak punya apa-apa, tapi kita dekat dengan Allah. Itulah hidup yang paling bernilai. Yang boleh jadi orang-orang kaya nggak memilikinya, tapi kita memilikinya. Ya. Terus jangan pernah takut jadi orang baik. Jangan pernah takut jadi orang baik. Ya. Karena kebaikan itu sering dianggap sebagai perbedaan. Ya. Di tengah-tengah ketidakjujuran kita tampil sebagai orang jujur. Kamu beda sendiri. Di tengah-tengah orang-orang yang sedang berkhianat, kita tampil sebagai orang yang menjaga amanat. Itu berat. Tapi jangan pernah takut untuk jadi orang baik.
Karena kalau kita sudah takut menjadi orang baik, kita tidak akan pernah bisa menjadi orang-orang baik, teman-teman. Ya. Cuman jadi baik itu bukan nunggu sempurna dulu. Ustaz, saya belum sempurna, Ustaz, saya belum bisa jadi orang baik. Enggak. Jadi orang baik tidak harus menunggu sempurna. Tapi jadi orang baik itu cukup mau terus memperbaiki diri, pasti jadi orang baik. Kita punya kekurangan semua. Tapi tidak boleh berhenti, kita harus memperbaiki diri kita. Teman-teman yang Allah muliakan, siapa di antara kita yang nggak berdosa? Tidak ada. Semua kita pernah melakukan dosa. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang maha mengampuni dosa. Ada orang-orang yang dia putus asa dengan dirinya. Saya sudah terlanjur jauh buat dosa, Ustaz. Ya, masa silam saya gelap sekali. Ini itu segala macam saya lakukan sampai hari ini masih terbiasa saya. Tidak bisa saya meninggalkannya. Ingat, dia punya Allah yang maha pengampun. Jangan pernah letih minta ampun pada Allah. Jangan pernah bosan mengatakan, ya Rabb, ampuni aku hari ini ya Allah. Jaga aku besok hari ya Allah. Terus besok terulang lagi, minta ampun lagi. Sampai kapan? Sampai kita merasa malu di hadapan Allah. Ya Rabb, hamba tidak akan lagi berbuat dosa ya Allah. Begitu. Terus memperbaiki diri. Karena untuk menjadi orang baik itu, teman-teman yang Allah muliakan, hanya butuh satu, yaitu azam dan doa. Butuh azam dan doa. Kemudian kalau kita bicara tentang perubahan, kata Allah Ta'ala, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah satu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubah tentang diri mereka. Bagaimana cara kita mengubah? Pertama, mulai dari yang kecil. Contoh, bangun pagi. Kalau sebelumnya kita bangunnya jam 6, setengah 7, ya Rabb, bantu saya besok bangun paling tidak waktu azan. Ada perubahan kecil. Kalau kemarin bangunnya jam 6, mungkin berangsur-angsur sekarang udah setengah 6 bangun. Kalau kemarin habis bangun mungkin langsung ngopi dulu, sekarang ambil wudhu dulu. Begitu, perubahan kecil. Yang kemarin mungkin senyumnya satu hari itu cuma 10 kali, tambah sekarang jadi 12 kali misalnya. Terus, perubahan kecil inilah yang akan mengantarkan kita kepada perubahan besar. Kita ini manusia, bukan robot. Kalau robot tinggal disetting, berubah dia. Kita manusia. Tapi jangan dengan itu kita beralasan untuk malas-malasan berubah. Ya. Lakukan dari hal-hal yang kecil. Kemudian, ya semisal sholat tepat waktu, ini kan suatu hal yang tanda kutip kecil. Memang sholat, tapi lebih awal. Kalau kemarin sholatnya terlambat misalkan 2 jam, ya sekarang misalkan terlambat setengah jam. Misalkan begitu. Kemarin terlambat, sekarang tidak terlambat. Ini contoh. Ya. Maka kita terus memperbaharui diri kita, memperbaiki diri. Teman-teman yang Allah muliakan, ini tidak akan bisa dirasakan kecuali mereka yang telah melakukannya. Ya. Jujur, amanah, sopan. Nah, ini perlu kita bangun pada diri kita sendiri. Perlu kita ingat bahwa habit yang kecil, tapi kalau dilakukan secara konsisten, maka ini akan menjadi habit atau karakter yang besar. Kita secara posisi mungkin sebagai orang kecil saat ini, tapi kalau sudah punya karakter orang besar, kitalah sebenarnya orang besar, teman-teman. Ya. Kita sebenarnya orang-orang besar. Ya. Punya karakter orang-orang besar. Kedisiplinan, kemanfaatan waktu yang digunakan dengan baik, ibadah yang dinomorsatukan, zikir. Ini kan sebenarnya amalia-amalia yang tidak memberatkan. Cuman masalahnya hati ini yang sudah terlalu kotor dan kita tidak bersihkan selama ini. Coba misalkan dari Ramadan kemarin kita rutin aja istighfar. Ramadan sekarang udah hampir Ramadan juga. Insya Allah hari ini ringan kita beramal. Ringan kita beramal. Tapi kenapa sampai hari ini masih berat? Karena dari kemarin-kemarin kita nggak bersihin diri. Dari kemarin-kemarin kita tidak istiqomah, continue memperbaiki diri, maka berat terus. Tidak akan sama, aku tidak akan beda 10 tahun ke depan dengan hari ini kalau kita begini-begini aja. Ya. Harus ada perubahan-perubahan dalam hidup kita. Dan kita lebih mengerti tentang diri kita sendiri, teman-teman.
Ya, kemudian perlu kita lakukan bahwa perlu kita ingatkan bahwa kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berkata dengan bersama Allah, maka tidak ada kata mustahil bagi Allah. Libatkan Allah dalam doa kita, libatkan Allah dalam rencana kita, libatkan Allah dalam tindakan kita, bahkan libatkan Allah dalam keadaan semua semua keadaan kita. Jangan pernah takut gagal. Ustaz, saya nggak bisa, saya udah coba ini, baru cobanya 3 hari, nggak boleh. Jangan takut kan? Gagal, coba terus. Ya teman-teman, kalau mau kisah-kisah inspirasi, pengalaman pahit yang yang membangun, ya dengarkan kisah-kisah dari Mas Yoyo, ya, dari Mas Kakan, Mas Rizky, dan semuanya. Bagaimana jatuh bangunnya menjalani perjuangan ini. Dan itu tidak suatu hal yang mudah dan ringan. Tapi alhamdulillah yang konsisten, kemudian selalu mengaitkan hati dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah ringankan. Maka menjadi terbuka ruang teman-teman semua, rekan-rekan semua bergabung di sini. Bukankah ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala? Perlu kita syukuri. Maka selalu bersama Allah, jangan pernah tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, kalau Anda mendekat kepada Allah sejengkal, maka Allah akan mendekat kepada Anda sehasta. Kalau Anda datang kepada Allah dengan berjalan, Allah akan datang kepada Anda dengan berlari. Maknanya Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan kebaikan yang berlipat pada sebuah kebaikan. Jangan pernah bosan, berhenti dari melakukan kebaikan. Kita semua pernah salah teman-teman, ya, kita semua pernah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Allah tidak pernah menutup pintunya untuk kita. Allah selalu membukakan pintunya untuk kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang illa man taba wa amana wa amila shalihan. Orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang penuh dengan kelalaian, mereka berada terancam dalam keadaan masuk neraka. Kecuali mereka yang mau kembali taubat, kecuali mereka yang beriman, mereka yang perbaiki diri, kecuali mereka yang beramal saleh. Teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kalau kita ini minta berikan satu alasan kenapa saya harus berubah, kira-kira teman-teman jawabnya apa? Coba, ada yang bisa bantu? Berikan satu alasan kenapa kita harus berubah. Baik, mungkin ada banyak ya. Tapi satu hal yang sama mungkin dalam pikiran kita adalah karena kita adalah apa? Harapan orang tua. Kita ini harapan orang tua. Dengan segala macam kekurangan, keterbatasan, kenakalan dan segala macam yang kita lakukan, orang tua masih terus menaruh harapan pada kita. Kalaulah kita tidak bisa berubah karena ini dan segala macam, minimal jadikan niat kita harus memberikan harapan untuk orang tua. Orang tua alasan utama kita. Teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tidakkah kita suatu hari nanti pulang berbangga orang tua menyebut kita? Tidakkah kita senang suatu hari kita akan pulang, kita kembali, kita nempel orang tua senang sujud syukur kepada Allah tentang perubahan kita? Ini yang paling mahal. Ini yang paling mahal. Kita kalau memberi harta pada orang tua sebatas, tapi kalau memberikan kesolehan kepada orang tua, ini sungguh luar biasa tanpa batas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan dan kemudahan untuk memperbaiki diri, yang menjadikan hidup kita hidup yang lebih berarti. Salat harus nomor 1, ibadah harus yang paling pertama. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman semua. Terima kasih. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.